Ini dia yang ditunggu-tunggu. Halo, Mbak Ayu. Halo, Sehat, Mbak Ayu? halo sore Mas Bontot, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat. Saya senang banget ketemu lagi dengan Mbak Ayu ya. Kita sudah mungkin lebih dari sebulan kita belum ngobrol-ngobrol. Saya selalu kangen ya buat ngobrol terus dengan Mbak Ayu. Mbak Ayu, teman-teman, sebelum kita mulai, saya pengen ngasih tahu buat teman-teman jangan lupa buat follow investor.id buat teman-teman yang belum follow, dan juga kalau belum follow dari Star Asset, tinggal follow aja @star.asset management. Oke, sekarang kayaknya udah mulai ngumpul nih. Saya pengen nyapa-nyapa sedikit deh, ya, Mbak Ayu ya. Saya pengen nyapa-nyapa dikit yang sudah hadir. Sini ada Atamir Milisa, ada Noro Jonos. Halo, saya coba wave-wave sedikit ya. Halo, terima kasih udah join. Sip. Oke, udah mulai ada yang bertanya-tanya ya. Oke, sip. Oke, nah sekarang kita mulai aja ya Mbak Ayu ya. Kita mulai aja obrolan seru kita hari ini gitu ya. Mungkin udah pada penasaran. Gini Bayu, Bayu kan kita sekarang lagi ngomongin bulan inklusi ya, Mbak Ayu ya. Hmm, Dan kita akan sedikit edukasi dasar tentang investasi. Nah, sebelum kita jauh nih kemana-mana obrolannya, kayaknya mungkin ada yang belum kenal sama Mbak Ayu. Mbak Ayu, coba mungkin diperkenalkan dulu, Mbak Ayu. Silahkan Mbak Ayu buat memperkenalkan diri. Oke, halo, selamat sore teman-teman semua, sahabat Invest Now. Saya Ayu, saya senior sales institusional dari Star Asset Management. Jadi hari ini kita mau bahas soal reksadana, resesi, dan inflasi ya, Mas. Wow, keren ya. Ini ada tema-tema yang kayaknya orang udah bikin takut, bikin merinding, kayaknya bikin saya harus investasi atau enggak ya? Investasi seperti apa ya? Saya juga ikut pusing soalnya Mbak Ayu. Jujur aja ya, saya ikut pusing. Saya stres dengan banyak rasanya orang-orang mulai kayak fear mongering ya, bikin-bikin kita takut. Nah, sebelum kita jauh gitu ya, mungkin ada yang baru mulai ini soal investasi nih, Bayu. Investasi itu apa sih sebenarnya? Iya, Mas Bontot. Jadi memang investasi ini kan segala semacam kegiatan menanam modal. Jadi baik dalam berupa barang atau bangunan dengan harapannya akan mendapatkan return yang lebih tinggi di masa depan. Jadi sekarang ini jenis investasi seiring berkembangnya waktu, bertambahnya banyak yang berminat nih dalam aktivitas investasi ini. Jadi modalnya nggak harus besar nih. Dulu kan orang berpikir, wah kalau mau investasi harus gede nih, karena kita rencananya mau beli barang dalam bentuk saham, dalam bentuk obligasi, deposito. Jadi di pikirannya, wah gede, gede, gede nih yang harus dikeluarkan modalnya. Tapi saat ini makin ke sini dalam jumlah nominal yang terjangkau pun kita sudah bisa memiliki investasi. Jadi memang saat ini kegiatan investasi ini bisa dilakukan eh, oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu Mas Bontot. Oke, investasi ya. Oke, sekarang orang kan mungkin udah rame kayaknya, aduh pengen nih investasi gitu ya. Seakan-akan investasi itu jadi tujuan gitu ya. Saya ngumpulin duit buat investasi, tapi kan investasinya itu buat apa? Itu kadang-kadang orang bingung sendiri gitu ya. Nah, menurut Mbak Ayu, investasi ini kegiatan mengumpulkan duit diinvestasikan dengan berbagai macam instrumen itu sebenarnya harus nggak sih punya tujuan yang lebih spesifik gitu ya? Iya, jadi memang kalau kita berinvestasi ini harus memiliki tujuan, karena ini cukup penting juga. Karena sulit kalau kita tidak punya tujuannya, karena ini berkorelasi dengan menentukan langkah selanjutnya harus seperti apa. Kalau nggak ada tujuan jadi nggak jelas, karena dengan ada tujuan ini jadi lebih jelas menentukan jenis investasi apa sih yang teman-teman harus lakukan, terus kita mulai dari kerangka waktunya, lalu jenis investasinya seperti apa. Jadi memang tujuan investasi ini bukan hanya untuk memperoleh keuntungan yang besar, tapi bisa dimanfaatkan sebagai
let's say tabungan nanti pas pensiun, di hari tua, lalu bisa memperoleh penghasilan yang tetap. Selain kita saat ini bekerja, ada penghasilan tiap bulan, tapi dengan kita memiliki investasi, ada penghasilan tambah yang tetap nih. Let's say kita mungkin bisa masukin di deposito, ada penghasilan 3 bulan yang masuk ke rekening kita. Ini kan lumayan nih. Jadi bisa hitung-hitung, wah dapat bonus per 3 bulan hasil dari investasi kita di deposito. Lalu tujuan investasi ini juga salah satunya bisa untuk menabung, lalu menjamin kalau bisnis kita tetap berjalan lancar, jadi hasil dari revenue si bisnis ini kita investasikan di tempat lain supaya tetap nih bisnis yang kita punya itu berjalan tetap baik. Jadi sewaktu-waktu nanti mau expand, kita bisa ambil duit dari si investasi ini masukin lagi ke bisnis kita. Jadi memang sangat penting untuk memiliki tujuan investasi karena itu mempengaruhi tadi kembali jangka waktu, lalu jenis dari investasi yang mau kita ambil itu apa. Jadi supaya tujuannya bisa tercapai. Oke, supaya tujuannya tercapai gitu ya. Jadi biar jelas kita mau kemana arahnya ya investasinya. Nah, cuma yang saya tahu ini Mbak Ayu ya, saya tahu yang ramai lah bahwa kadang-kadang kita dijanjikan bahwa dengan investasi, kenapa pengen investasi? Karena saya pengen sukses secara finansial. Karena saya pengen merdeka secara finansial, misalnya freedom, financial freedom dan segala macam. Itu kayaknya kan bagi yang nggak paham nih kayak absurd banget ya. Itu maksudnya apa gitu ya? Ini apa gitu? Mungkin Mbak Ayu bisa jelasin nggak ini maksud maksud dari sukses finansial atau segala freedom dan segala macam itu yang kadang-kadang didengungkan oleh teman-teman financial planner. Memang yang digolongkan financial freedom itu adalah orang yang memiliki bebas hutang, lalu dia memiliki passive income, jadi hasil investasinya dia sendiri itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dia. Lalu si investor ini sendiri dapat meninggalkan warisan untuk anak cucunya kelak. Kalau kita lihat dari 3 item tadi, bebas hutang, itu kan rasanya sulit ya kita bebas hutang di zaman sekarang ini. Nah, itu kembali lagi. Jadi memang kita harus melihat nih dari sisi keuangan kita sendiri, apakah keuangan kita ini sehat atau nggak sehat. Lalu sebenarnya punya hutang itu bagus atau tidak. Jadi kita kembali lagi. Jadi kalau keuangan yang tidak sehat itu, jikalau pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Lalu kita juga memiliki hutang konsumtif. Hutang konsumtif itu ibaratnya kalau kita menggunakan kartu kredit untuk kebutuhan misalkan minum di kopi yang lagi hits atau kita beli baju mesti gesek kartu kredit, itu adalah kebutuhan-kebutuhan tertier hutang yang konsumtif. Jadi kedepannya akan memberatkan kita. Kalau yang keuangannya sehat itu pendapatannya pasti lebih besar daripada pengeluaran. Misalkan pendapatan kita setiap bulan itu 10 juta, pengeluaran mungkin sekitar 5 juta. Jadi kita masih ada lah bisa menyisihkan ya pendapatan kita setiap bulannya. Lalu tidak terdapat hutang konsumtif. Sebenarnya hutang itu boleh asalkan produktif. Kalau konsumtif tadi yang saya jelaskan, misalkan kita gesek kartu kredit untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya kurang penting. Tapi seperti kita KPR rumah, itu kan sebenarnya juga berhutang ya Mas Bontot. Sama tuh Betul, kita betul. tiap bayar cicilan rumah, tapi kita memiliki aset nih dalam bentuk hunian, dalam bentuk rumah. Jadi sewaktu-waktu kita membutuhkan si aset ini bisa kita jual dengan nilai yang lebih tinggi di masa depan. Nah, itu yang bisa dikatakan uh, hutang produktif. Jadi memang bernilai barang yang kita hutangkan ini ada nilainya. Tapi kan kalau misalkan baju dijual lagi pasti ada penurunan harga. Kopi nggak mungkin kita bisa jual karena udah masuk ke perut kita. Nah, jadi memang untuk mengelola sampai keuangan kita sampai nantinya kita menjadi financial freedom, kita harus melihat apakah keuangan kita ini sehat atau tidak sehat. Lalu kita juga lakukan namanya rasio hutang produktif 30% dari hasil penghasilan bulanan kita. Dan yang terakhir kita juga harus memiliki dana darurat gitu. Oke, kayaknya jelas banget ya detail. Kebetulan saya lagi juga ada PR dan masih panjang nih, saya ngeri-ngeri sedap nih situasinya ya. Apalagi kan
Ya kalau boleh curhat dan sekarang kan situasinya lagi cukup tidak menentu ya, Bayu ya. Jadi inflasi, terus kemudian ada resesi katanya tahun depan. Pak Jokowi juga bilang akan ada gelap lah tahun depan dan segala macamnya. Nah, menurut Mbak Ayu, ini gimana situasi gini menanggapinya ya dalam kondisi keuangan dan investasi? Mhm. Iya sih, memang saat ini resesi menjadi tantangan yang nyata, jadi tidak terkecuali untuk industri reksadana. Jadi kalau kita lihat nih Ya. Mas Bon, data IMF, ekonomi global ini mengalami perlambatan dan bahkan ada beberapa negara yang mengalami kondisi inflasi tertinggi sepanjang beberapa tahun terakhir. Memang isu utamanya sendiri ini ada 4 ya, mungkin teman-teman udah mengerti, udah paham juga, udah sering baca berita. Jadi memang yang pertama isu utamanya adalah inflasi yang cukup tinggi di berbagai negara, lalu adanya kenaikan suku bunga di beberapa negara termasuk kita, salah satunya Indonesia juga. Jadi kan kalau kita lihat kemarin Bank Sentral itu menaikkan suku bunga untuk mengurangi tingkat inflasi. Bahkan BI sendiri pun ini totalnya menaikkan suku bunga itu sekarang di level 4,75%, jadi naiknya itu sekitar 125 bips atau 1,25% ya. Jadi dan akan ada kemungkinan untuk naik lagi 25 bips sampai akhir tahun ini. Itu lalu yang ketiga itu juga masih berlanjut nih, Rusia dan Ukraina belum kelar-kelar juga ya perangnya. Lalu dampaknya cukup besar nih, ini nggak selesai-selesai nih Rusia Ukraina kita. Iya, memang sih dampaknya cukup besar dari invasi Rusia ke Ukraina, apalagi harga energi dan harga pangan. Karena kan bisa dibilang Rusia ini sekitar 10% pemasok minyak dunia. Lalu Ukraina pun sendiri salah satu pemasok gandum dan terigu terbesar di dunia. Jadi karena adanya perang ini terjadi supply shock yang menyebabkan harga kedua sektor ini cukup tinggi di berbagai negara ya yang membutuhkan. Lalu yang terakhir itu isunya adalah pandemi COVID yang sebenarnya belum benar-benar selesai karena kita bisa bilang memang ada beberapa negara yang sudah melakukan pelonggaran, tapi Cina sendiri yang menjadi awal dari adanya pandemi COVID ini masih melakukan pengetatan. Jadi bisa dibilang kebijakan di Cina ini untuk COVID paling ketat di antara negara-negara lainnya. Dengan bisa dibilang Cina ini kan GDP-nya hampir mirip ya dengan US. Dengan ada pengetatan si kebijakan COVID ini, itu berpengaruh ke negara-negara lainnya yang memang ada kegiatan ekspor impor dengan China. Lalu bisa dibilang inflasi global ini kan diperkirakan meningkat ya dari angka 4,7% di 2021 jadi 8,8% di 2022. Tapi di 2023 nanti kemungkinan akan menurun di 6,5%. Lalu mudah-mudahan di 2004 ini akan menurun kembali di 4,1. Jadi memang recovery untuk inflasi ini biasanya pulihnya dalam jangka waktu 2 tahun. Tapi di balik semua berita-berita buruk tadi, gimana sih dengan Indonesia? Jadi memang Indonesia sendiri bisa dibilang cukup strong dibanding beberapa. Wah, tepuk tangan strong ya Mbak ya.